Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Widi Lestari, guru SMP Negeri 3 Banyuates, Kabupaten Sampang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pada aksi nyata yang saya lakukan saat ini, saya menerapkan disiplin positif kepada siswa saya. Di aksi nyata ini, saya mencoba untuk menerapkan satu hari satu halaman, di mana setiap siswa diberi kesempatan untuk membaca satu halaman setiap harinya, dan juga mereka harus merefleksikan apa yang telah mereka baca. Simak aksi nyata yang saya lakukan berikut ini. Bencana COVID-19 nyatanya menghantam dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 3 Banyuates, Kabupaten Sampang. Learning loss yang dialami oleh siswa berdampak pada jatuhnya kemampuan literasi siswa yang sebelumnya sudah rendah. Hal ini semakin memberatkan pendidik dalam meningkatkan atau menggugah motivasi siswa dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Maka dari itu diperlukan kegiatan-kegiatan inovatif yang fenomenal dan menarik bagi siswa, agar mereka bisa mencapai target-target kemampuan literasi yang memang seharusnya dengan kemampuan itu mereka seharusnya bisa.
satu hari satu kebaikan belum? Sudah. Selama berapa hari? Selama 7 hari. Iya, berarti setiap anak udah buat 7 kalimat ya? Ya. Oke. Pada hari ini kita akan menerjemahkan kalimat-kalimat yang kalian buat. Kan kalian buatnya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris. Kerjakannya secara berkelompok, jadi kamu bisa tanya ke temannya, bisa sharing-sharing dengan temannya atau dengan Camilla juga, ya. Siap? Siap. Oke. Bahasa Inggris. Ya. Students, have you finished translating into English? Yes. Ya, baik. Sekarang kalian gabung kalimat-kalimat yang sudah kalian buat tadi menjadi descriptive text seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti kalimat yang kamu buat tadi, kamu buat dalam bahasa Inggris tadi, itu kamu gabung menjadi ya. Bisa. Literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Adapun tujuan dari kegiatan membaca satu hari satu halaman yaitu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan ini agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Selain itu, bertujuan juga agar menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Kegiatan membaca satu hari satu halaman di SMP Negeri 3 Banyuates diharapkan akan menciptakan ekosistem pendidikan di SMP yang literat. Ekosistem pendidikan yang literat adalah lingkungan yang menyenangkan dan ramah peserta didik, sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar. Semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama, menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan, memampukan warga cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya, dan mengakomodasi partisipasi seluruh warga sekolah dan lingkungan eksternal sekolah. One day, one page atau satu hari satu halaman dibarengi dengan one day, one writing atau satu hari satu tulisan. Siswa untuk dapat bercerita ya butuh banyak pengalaman, baik dengan cara membaca, mendengar, melihat maupun mengalami. Tetapi untuk dapat menulis mesti dilengkapi dengan inovasi, imajinasi, dan kreativitas. Saat dicoba pada orang-orang sekeliling kita tentang kalimat apa yang biasa ditulis di awal cerita, maka data yang paling banyak kita peroleh diantaranya adalah kalimat pada suatu hari. Mulai dari anak-anak, remaja, bahkan diantara wali murid pun menyampaikan hal yang sama. Ini menjadi perhatian tersendiri akan arti pentingnya kreativitas, inovasi, dan imajinasi yang mesti diajarkan, diingatkan, dan dikembangkan dalam sebuah kegiatan pembiasaan agar menulis menjadi baik bagi siswa kita. Satu hari satu halaman atau menulis satu hari satu tulisan merupakan kegiatan siswa yang diprogramkan sekolah, yang didampingi guru dan dilaksanakan siswa setiap hari di sekolah. Siswa yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak imajinatif, cenderung menggunakan kalimat yang sama. Contoh dalam hal judul, di hari Senin, siswa menulis cerita yang berjudul Pergi ke Rumah Nenek. Esoknya hari Selasa, judulnya Pergi ke Rumah Kakek. Hari Rabu judulnya Pergi ke Desa. Penggunaan kalimat di awal cerita hari Senin sampai Jumat diawali oleh kalimat pada suatu hari, bahkan terjadi di mayoritas siswa dalam kelas. Tentu ini tidak akan pernah terulang karena selalu diingatkan dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Sebelum kegiatan dilaksanakan, saya melakukan tes literasi kepada siswa saya dengan metode daring. Untuk soal-soalnya saya mengambil dari di sini platform Merdeka Mengajar. Di sini ada asesmen murid, kemudian saya memilih fase D karena saya adalah guru SMP, dan di situ saya memilih literasi. Jadi di sini saya harus mengetahui dulu kemampuan literasi siswa saya seperti apa, karena itu akan menjadi bahan rujukan dalam pemilihan buku yang akan mereka baca. Jadi di sini saya membagikan teks informasi, kemudian ada teks sastra, yang mana saya meminta siswa saya untuk mengerjakannya.
Saya membaca prinsip-prinsip penanganan perilaku sapi. Membaca peran teluk dan tokohnya adalah Saddam Hussein dan lain-lain. Saya barusan baca ganja atau kanabis yang zatnya itu ada di dalam rokok dan itu tidak boleh dicoba. video. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pada hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Mila Widi Lestari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Banyuates, Kabupaten Sampang. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang budaya positif di modul 1.4 yang telah kita pelajari, yang mana di sini budaya positif yang saya lakukan di sekolah akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin membagikan presentasi saya. Ya. Ini adalah presentasi saya tentang budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Di sini saya memilih untuk budaya positif yang saya lakukan yaitu membaca satu hari satu halaman, karena bermula dari nilai literasi siswa kita pada asesmen nasional berbasis komputer itu sangat rendah. Jadi kita harus memiliki strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa kita. Dan strategi yang kita lakukan adalah pembiasaan untuk membaca satu halaman setiap hari. Jadi pembiasaan membaca satu halaman setiap hari ini untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, karena setiap hari nanti di setiap pagi selama 30 menit akan ada kegiatan literasi di sekolah. Jadi di kegiatan literasi itu siswa diharapkan untuk membaca selama 15 menit karena hanya satu halaman, dan 15 menit berikutnya siswa menuliskan terlebih dahulu apa yang telah mereka baca, kemudian mempresentasikannya kepada teman-teman mereka dan kepada guru. Nah, sebelum ini dilakukan, kita melakukan tes diagnostik kognitif terlebih dahulu, yaitu tes diagnostik ini untuk mengetahui kemampuan dasar siswa kita. Jadi ketika kita sudah mengetahui kemampuan dasar siswa kita, maka itu bisa kita jadikan acuan untuk pemilihan buku bahan bacaan apa yang akan mereka baca. Jadi tes diagnostik ini kita ambilkan soal-soalnya dari platform Merdeka Mengajar. Setelah itu kita tahu bagaimana kemampuan siswa kita, jadi bukunya disesuaikan dengan kemampuan dasarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin siswa kita yang sudah SMP tapi kemampuan literasinya masih sama dengan anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang seperti itu, dan itu tidak masalah karena kita akan memberikan bahan bacaan sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya yang akan kita lakukan setelah mereka membaca dalam waktu 15 menit, lalu mereka akan menuliskan apa yang telah mereka baca tadi. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Jadi bahan bacaannya itu dalam satu halaman itu tidak semua siswa bahan bacaannya sama. Jadi mereka yang kemampuannya rendah
Ya, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini ada presentasi. Setelah itu siswa mempresentasikan atau menuliskan apa yang telah dibaca itu ke dalam buku hariannya. Jadi di situ dalam satu hari mereka akan merefleksikan hanya satu halaman saja gitu. Jadi mungkin itu agak ringan karena dalam pembelajaran kita tidak boleh memberatkan siswa. Kita harus berpihak pada siswa. Yang mana di situ siswa mempresentasikannya kepada teman dan kepada guru. Jadi kita mengajarkan siswa untuk berani melakukan presentasi di depan kelas. Nah, hal ini akan menjadi satu kebiasaan. Kegiatan ini dapat menciptakan budaya positif pada siswa, yaitu gemar membaca. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, sebenarnya jikalau kita melakukan sesuatu, itu kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu terlalu ringan, terlalu kecil seperti itu. Tapi ketika kita seperti di bukunya Malcolm, yaitu The Tipping Point, di situ dijelaskan bahwa hal-hal yang kecil pun itu bisa berdampak sangat luar biasa. Jadi di dalam bukunya Malcolm yang Tipping Point itu, di situ diceritakan bahwa ada sekelompok remaja yang menggunakan sepatu model lama, yang mana itu tiba-tiba saja menjadi hit karena digunakan oleh remaja-remaja pinggiran tadi, dan pabrik sepatu yang tadi seharusnya tutup ternyata mempunyai banyak keuntungan karena hal kecil yang dilakukan oleh remaja di pinggiran kota tadi. Mungkin di sini kita mengingatkan kita pada kejadian yang kemarin. Di sini juga pernah ada itu Citayam fashion apa itu ya, yang berjalan di pinggir di trotoar, kemudian menyeberang jalan sambil fashion yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya hal kecil yang dilakukan oleh anak-anak pinggiran, tapi ternyata bisa membuat heboh se-Indonesia dan banyak yang menirunya gitu, karena konsistensinya yang seperti itu. Jadi akhirnya itu bisa dijadikan contoh walaupun saat ini sudah tidak ada ya. Kemudian ada lagi kita lihat teori Pavlov yang mana membiasakan anjing yang makan di jam-jam tertentu atau ketika makan itu diberikan lonceng seperti itu. Jadi ketika hari pertama, kedua, ketiga, dan hari-hari selanjutnya saat mendengar lonceng itu anjing tersebut langsung terasa lapar. Nah, jika kita membiasakan siswa membaca setiap hari satu halaman, waktunya pendek, hanya 15 menit, tapi itu akan menjadi kebiasaan bagi siswa dan mereka bisa jadi adiksi atau kecanduan dengan hal itu, kecanduan dengan hal positif yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita setelah mereka tadi membaca, menjadikan itu satu kebiasaan dan juga menuliskan, mempresentasikan. Nah, tulisan-tulisan yang sudah dibuat oleh siswa tadi itu bisa menjadi banyak Bapak Ibu. Mereka menuangkan dalam tulisan, membiasakan siswa untuk merefleksi apa yang telah dibaca, dan refleksi-refleksi tadi itu bisa jadi satu tulisan panjang hasil karya siswa itu sendiri. Maka itu juga bisa kita jadikan sebagai mungkin nanti mereka bisa membuat resensi buku, kemudian mereka bisa menulis buku juga tentang hal yang sama tapi terinspirasi, jadi bukan mencontek yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan bisa merangsang siswa untuk belajar menulis.
Ya, selanjutnya di sini Bapak Ibu langkah yang dilakukan yaitu menyampaikan pendapat. Di sini siswa dilatih untuk mengomentari apa yang telah dibaca dan memberikan pendapat. Nah, menurut saya ini dampaknya sangat luar biasa nantinya di kemudian hari, karena ketika siswa di sini dilatih menyampaikan pendapatnya, itu yang pertama siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat yang berdasar. Jadi di situ ada dasarnya ketika menyampaikan pendapat. Dasarnya dari mana? Ya dari bahan-bahan literasi yang telah mereka baca. Kemudian yang kedua, mereka dibiasakan untuk menyampaikan pendapat itu sesuai dengan skop masalah yang akan disampaikan, jadi tidak melebar kemana-mana. Yang mana ini juga berpengaruh dengan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir dari saya di sini, budaya positif, membaca tanpa paksaan dan tanpa tekanan membuat anak-anak akan merasa bahagia, merasa senang dalam melakukannya, dan itu bisa menjadi budaya positif yang mana kelak suatu hari nanti anak-anak kita akan menjadi generasi yang literat di masa yang akan datang. Ya, setelah ini saya akan ada sesi tanya jawab. Nanti bisa kita lanjutkan juga lewat grup WhatsApp yang telah kita buat. Jadi untuk sesi tanya jawab saya lakukan setelah ini, tapi sebelumnya saya ingin menutup presentasi saya dulu. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an
نور الهدى بشوق أنت راغب روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي ملجأ وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق الفاقد عيني تهدو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني تهدو أن تراك روحي يا حبيبي فداء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.